Get down here now, you inbred trash! What the hell do you want? Pernah nggak lo ngerasa NPC di game yang jelas-jelas cuma sebuah program justru lebih terasa nyata dibandingkan manusia di sekitar kita gitu. Padahal kalau secara logika itu nggak masuk akal. Mereka nggak punya kesadaran, nggak punya emosi, bahkan dialognya terbatas gitu. Tapi entah kenapa ada sesuatu dari mereka yang terasa lebih mudah kita pahami. Mungkin jawabannya bukan karena NPC itu hidup, tapi mereka konsisten. NPC tidak berubah-ubah. Kalau mereka ramah, mereka akan selalu ramah. Kalau mereka punya cerita, mereka setia pada cerita itu. Tidak ada sikap tiba-tiba dingin tanpa alasan. Tidak ada kedekatan yang berubah jadi jarak dalam semalam. Dan justru di situ letak kontrasnya dengan manusia. Karena manusia tidak sesederhana itu. Hari ini bisa dekat, besok bisa jadi asing. Hari ini peduli, besok bisa jadi menghilang tanpa penjelasan. Dan bukan karena manusia itu buruk, tapi karena manusia itu kompleks. Kita punya perasaan, pengalaman, trauma, ekspektasi, dan semuanya harus bercampur jadi sesuatu yang bahkan kita sendiri kadang tidak mengerti. Goffman menjelaskan bahwa kehidupan sosial itu seperti panggung teater dan kita semua adalah aktornya. Kita memilih versi diri mana yang ingin kita tampilkan. Kita menyaring kata-kata, menyembunyikan sisi tertentu dan menyesuaikan diri dengan situasi. Artinya, apa yang kita lihat dari seseorang belum tentu siapa dirinya sebenarnya. Dan itu membuat segalanya jadi melelahkan. Karena setiap interaksi bukan lagi sekedar bertemu, tapi juga menebak apakah dia tulus, apakah dia jujur, atau ini hanya peran yang sedang dia mainkan. Di titik ini, sesuatu yang sesederhana NPC di game justru terasa jujur gitu. Bukan karena mereka punya kedalaman, tapi karena mereka tidak punya apapun untuk disembunyikan. Jean Baudrillard menyebut bahwa kita hidup di era simulasi, yaitu di mana batas antara yang nyata dan yang tidak nyata mulai kabur. Kita dikelilingi oleh representasi seperti media sosial, identitas digital, dan citra diri. Ironisnya, semakin banyak versi dari realitas, maka semakin sulit kita menemukan yang benar-benar asli. NPC memang simulasi, tapi mereka tidak berpura-pura. Sementara manusia sering kali hidup dalam simulasi yang mereka ciptakan sendiri gitu. Dan disitulah muncul satu hal lain yang jarang disadari, yaitu kelelahan terhadap manusia itu sendiri. Jean-Paul Sartre pernah mengatakan, orang lain adalah neraka, bukan karena orang lain itu jahat, tapi karena kehadiran mereka selalu membawa penilaian, tekanan, dan ketidakpastian. Kita tidak pernah benar-benar tahu bagaimana kita dilihat. Kita tidak pernah sepenuhnya bebas dari ekspektasi orang lain. Setiap interaksi punya beban, sementara NPC di game, mereka tidak menilai, mereka tidak menghakimi, tidak punya ekspektasi terhadap kita. Dan mungkin itu yang membuat mereka terasa lebih hidup gitu. Bukan karena mereka benar-benar hidup, tapi karena mereka tidak membuat kita kehilangan diri kita sendiri. Jadi pada akhirnya, pertanyaan ini bukan tentang NPC atau manusia, tapi tentang apa yang sebenarnya
kita cari dari kenyataan, mungkin kita tidak mencari sesuatu yang hidup. Mungkin kita hanya mencari sesuatu yang bisa kita pahami, yang tidak berubah-ubah gitu, yang tidak membuat kita terus menebak. Dan ketika dunia nyata terlalu kompleks, terlalu penuh lapisan, terlalu melelahkan untuk dihadapi, kita mulai merasa bahwa sesuatu yang sederhana, meskipun itu tidak benar-benar nyata, justru terasa lebih dekat dengan apa yang kita anggap nyata. Bukan karena NPC itu lebih nyata dari manusia, tapi karena di dunia yang penuh kepura-puraan ini, sesuatu yang konsisten terasa seperti kejujuran yang langka gitu.